Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Naziratul Asmi, Prodi PGSD dari kelas 3F, angkatan 2022. Di sini saya akan melakukan simulasi mengajar di SD kelas 3. Materi tentang kekayaan budaya di Indonesia yaitu macam-macam permainan tradisional. Informasi umum modul. Nama penyusun, Debbie Naziratul Asmi, instansi sekolah SDN Kungkung 1, jenjang kelas SD kelas 3, alokasi waktu 1 kali 35 menit, tahun pelajaran 2023-2024. Komponen inti, capaian pembelajaran fase B. Pada fase ini, peserta didik mampu memahami dan menjelaskan makna sila-sila Pancasila serta menceritakan contoh penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, mengidentifikasi aturan di keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar tempat tinggal, serta melaksanakannya. Dengan bimbingan orang tua dan guru, mengidentifikasi dan menyajikan hasil identifikasi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah, dan melaksanakannya kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Menjelaskan identitas diri, keluarga, dan teman-temannya sesuai budaya, minat, dan perilakunya. Mengenali dan menyebutkan identitas diri, fisik dan non-fisik. Orang di lingkungan sekitarnya menghargai perbedaan karakteristik baik fisik, contoh warna kulit, jenis rambut, dan lain-lain, maupun non-fisik, contoh miskin, kaya, dan lain-lain. Orang di lingkungan sekitar menghargai kebinekaan suku bangsa, sosial budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, mengidentifikasi dan menyajikan berbagai bentuk keberagaman suku bangsa. Sosial budaya di lingkungan sekitar, memahami lingkungan sekitar RT, RW, desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai bagian tidak terpisahkan dari wilayah NKRI dan menampilkan sikap kerjasama dalam berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Fase B berdasarkan elemen Pancasila. Peserta didik mampu memahami dan menjelaskan makna sila Pancasila serta menceritakan contoh penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perkembangan dan konteks peserta didik. Peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peserta didik mampu mengidentifikasi aturan di keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar tempat tinggal serta melaksanakannya dengan bimbingan orang tua dan guru. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyajikan hasil identifikasi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Peserta didik melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Bhinneka Tunggal Ika. Peserta didik mampu menjelaskan identitas diri, keluarga, dan teman-temannya sesuai budaya, minat, dan perilakunya. Peserta didik mampu mengenali dan menyebutkan identitas diri, fisik, dan non-fisik. Orang di lingkungan sekitarnya, peserta didik mampu menghargai perbedaan karakteristik baik fisik, contoh warna kulit, jenis rambut, dan lain-lain, maupun non-fisik, contoh miskin, kaya, dan lain-lain. Orang di lingkungan sekitar, peserta didik mampu menghargai kebinekaan suku bangsa, sosial budaya, dan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyajikannya berbagai bentuk keberagaman suku bangsa,
sosial budaya di lingkungan sekitar. Peserta didik mampu memahami lingkungan sekitar RT, RW, desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai bagian tidak terpisahkan dari wilayah NKRI. Peserta didik mampu menampilkan sikap kerja sama dalam berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat membentuk perilaku sosial agar menjadi lebih baik dengan permainan tradisional banyak mengandung nilai-nilai sosial seperti kerjasama, saling menghormati, dan saling menghargai. Yang kedua, peserta didik dapat mengenal dan mendalami keragaman budaya di lingkungan sekitar. Profil Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kata kunci permainan tradisional. Target peserta didik reguler atau tipikal, umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Jumlah siswa 8 peserta didik. Asesmen, guru menilai ketercapaian tujuan pembelajaran. Asesmen individu, asesmen kelompok. Jenis asesmen, mengamati perilaku, pertanyaan terbuka, penugasan tertulis, presentasi. Model pembelajaran tatap muka atau luring. Ketersediaan materi, pengayaan untuk peserta didik berpencapaian tinggi, iya atau tidak. Alternatif penjelasan, metode atau aktivitas untuk peserta didik yang sulit memahami konsep, iya atau tidak. Kegiatan pembelajaran utama atau pengaturan peserta didik, individu berkelompok lebih dari 2 orang. Metode dan model pembelajaran. Metode ceramah, tanya jawab, penugasan, dan presentasi. Model pembelajaran kontekstual, teaching and learning. Media pembelajaran, laptop, proyektor, jaringan internet, video yang berkaitan dengan permainan tradisional yang ada di Indonesia, lembar kertas, gambar permainan. Materi pembelajaran. Indonesia ternyata memiliki jenis permainan tradisional yang cukup banyak. Ada sekitar 750 permainan tradisional yang ada di Indonesia. Apakah kamu pernah bermain permainan tradisional? Jika pernah, apa aja permainan tradisional yang pernah dimainkan? Permainan tradisional adalah salah satu kekayaan budaya Indonesia yang menghibur dan memiliki nilai. Berikan beberapa contoh permainan tradisional di Indonesia. Yang pertama, permainan kelereng. Permainan kelereng adalah permainan tradisional yang mendunia. Bermain kelereng cukup mudah. Jenis-jenis permainan kelereng ada banyak, di antaranya kelereng lingkaran, kelereng segitiga, kelereng lubang, kelereng garis, dan kelereng lain sebagainya. Yang kedua ada layang-layang. Cara memainkan layang-layang adalah layang-layang diikat oleh tali, kenur atau benang, lalu diterbangkan dengan memanfaatkan angin dengan cara menarik atau mengulur kenur atau benang layang-layang. Yang ketiga ada sapintrong. Permainan sapintrong bisa dimainkan seorang diri atau beramai-ramai. Jika dimainkan seorang diri, permainan bisa memegang ujung karet dengan kedua tangan kemudian memutarkannya ke atas dan ke bawah. Namun, jika dimainkan beramai-ramai, maka harus ada 2 orang pemain yang bertugas memegang ujung karet dan memutarnya. Para pemain harus melompat karet tersebut secara bergiliran. Jika seorang pemain terkena karet saat melompatinya, maka ia dianggap kalah oleh digantikan dengan pemain lain. Yang keempat ada egrang. Cara permainan egrang membutuhkan keterampilan dan keseimbangan tubuh. Saat bermain harus menaiki tongkat
bambu dengan kedua kaki lalu menggerakkannya dengan menggunakan kaki egrang. Permainan tradisional muncul dari budaya yang sudah tertanam di masyarakat. Permainan ini memiliki banyak nilai yang dapat kita ambil dan pelajari. Selain itu, permainan tradisional juga tergolong mudah dan tidak membutuhkan biaya banyak untuk dilakukan. Dikutip dari buku Perkembangan Toleransi Melalui Permainan Tradisional 2020, karya Benedictarani Nugreheni dan Gregorius Arinugaranta. Permainan tradisional ialah proses permainan yang dilakukan dengan menggunakan alat sederhana atau alat elektronik. Menurut Huryani dalam buku Permainan Tradisional Anak Negeri 2018, permainan tradisional mengandung banyak nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional sebagai berikut. Ada nilai kerjasama. Ketika bermain permainan tradisional, kita memainkannya bersama teman atau orang lain. Permainan tersebut akan menumbuhkan nilai kerja sama di dalam diri kita agar bisa kompak satu sama lain dan akhirnya memenangkan permainan. Nilai kebersamaan. Permainan tradisional juga membutuhkan rasa kebersamaan lewat kekompakan dan kerjasama. Selain itu, permainan ini juga akan membuat hubungan pertemanan semakin erat. Nilai solidaritas. Solidaritas bisa dimaknai sebagai perasaan setia kawan. Permainan tradisional juga menumbuhkan rasa solidaritas. Contohnya, ketika kalah bermain, teman sekelompok akan menerima kekalahan dan saling menghibur satu sama lain dalam kelompoknya. Nilai kepemimpinan. Tanpa disadari, permainan tradisional juga menumbuhkan nilai kepemimpinan. Nilai ini melatih seseorang untuk bisa mengatur anggota kelompoknya dan menyusun strategi yang jujur serta adil untuk memenangkan permainan. Nilai tanggang rasa. Tanggang rasa artinya bisa menghormati orang lain. Permainan tradisional juga mengandung nilai ini yang membuat orang belajar bagaimana cara menghormati dan menghargai orang lain. Nilai kejujuran. Permainan tradisional juga melatih kejujuran seseorang, artinya tidak terbuat curang untuk memenangkan permainan dan mengaku jika melakukan kesalahan. Permainan tradisional diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Sayangnya permainan ini mulai tergerus arus perkembangan zaman. Sudah seharusnya kita membantu pelestarian permainan tradisional sebagai salah satu warisan budaya yang dimiliki Indonesia. Manfaat permainan tradisional menurut Achroni 2012 Tanda 2 46. Berbagai kelebihan dan manfaat dari olahraga tradisional antara lain sebagai berikut: melatih kreativitas anak, mengembangkan kecerdasan sosial dan emosional anak sebagai media pembelajaran nilai-nilai. Yang keempat, mengembangkan kemampuan motorik dan kemampuan biomotorik anak. Yang kelima, bermanfaat untuk kesehatan. Yang keenam, mengoptimalkan kemampuan kognitif anak. Yang ketujuh, memberikan kegembiraan dan keceriaan. Sumber belajar, buku Pendidikan Pancasila kelas 3 SD. Yang kedua, sumber alternatif, lembar kertas dan gambar. Persiapan pembelajaran. A. Memastikan semua sarana prasarana, alat dan bahan tersedia. B. Memastikan kondisi kelas kondusif. C. Mempersiapkan bahan tayang. D. Mempersiapkan lembar kerja siswa. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembuka. Guru memberikan salam, menyapa peserta didik, menanyakan kabar, mengecek kehadiran dan kesiapan peserta didik, serta menyemangati peserta didik dengan tepukan atau bernyanyi. Peserta didik memimpin pembacaan doa, dilanjutkan dengan penegasan oleh guru
tentang pentingnya berdoa sebelum memulai suatu kegiatan dalam rangka menanamkan keyakinan yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Guru bertanya kepada peserta didik tentang kondisi siswa pada pagi hari ini. Guru mengadakan tes kemampuan awal melalui pertanyaan awal. Guru menyampaikan tujuan kegiatan pembelajaran dan menjelaskan kegiatan apa saja yang akan dilakukan serta hal-hal apa saja yang akan dinilai dari peserta didik selama proses pembelajaran. Kegiatan inti. Guru menampilkan video dengan menggunakan laptop dan proyektor. Guru mempersilahkan peserta didik untuk menyaksikan tayangan video yang disampaikan oleh guru sesuai materi pembelajaran yang berkaitan dengan macam-macam permainan yang ada di Indonesia. Guru menyampaikan pertanyaan terkait tayangan video untuk merangsang peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya. Guru mempersilahkan kepada setiap peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya tentang video yang ditayangkan. Guru mengklarifikasi masalah dengan cara memberikan tanggapan atas pendapat yang disampaikan oleh peserta didik dan mengarahkannya sesuai materi pembelajaran. Guru memberikan lembar aktivitas peserta didik yang harus dikerjakan. Guru mempersilahkan beberapa peserta didik untuk mempresentasikan lembar aktivitas yang telah dikerjakannya. Kegiatan penutup. Guru memberikan apresiasi terhadap seluruh tugas yang sudah dikerjakan oleh peserta didik. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi pembelajaran mengenai materi mengenal kekayaan budaya Indonesia dalam permainan tradisional. Memberikan pesan agar pada saat pulang ke rumah, setiap peserta didik dapat beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Guru menutup pelajaran dan secara bergantian memberikan kesempatan kepada peserta didik lain untuk memimpin doa bersama setelah selesai pembelajaran. Pembelajaran alternatif. Guru yang mengalami kendala dalam mempersiapkan media pembelajaran serta langkah-langkah pembelajaran yang tertulis di atas dapat menggunakan alternatif sebagai berikut. Peserta didik dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok yang terdiri atas 2 atau 3 orang, kemudian mempersilahkan mereka untuk mengamati gambar tentang permainan apa saja yang mereka ketahui di lingkungan sekitar. Guru menunjukkan permainan tradisional yang ada di lingkungan sekitar dan ditempelkan di papan tulis. Guru peserta didik mengamati gambar. Guru menyampaikan pertanyaan terkait gambar untuk merangsang peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya. Pelaksanaan asesmen. Sikap. Mengamati perilaku peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Melakukan penilaian antar teman. Mengamati refleksi peserta didik. Pengetahuan memberikan tugas tertulis, lisan, dan tes tertulis. Keterampilan presentasi proyek portofolio. Pengayaan dan remedial. Ada juga kriteria penilaian. Refleksi guru. Refleksi peserta didik. Lampiran. Bahan bacaan peserta didik, glosarium. Okay. Ibu punya ide-ide.
Tiga, hadir Bu. Hari ini yang kita masuk siapa aja? Budi. Stephen. Sama Natasha, Bu. Budi juga Bu Budi. Kenapa Natasha? Nasi Bu. Ini. Ya, kita juga buat yang hari ini nggak masuk ya. Teman-teman sekarang udah tahu belum mau belajar apa? Belajar. Iya, sebelum ke materi, punya pertanyaan. Keberagaman yang ada di Indonesia itu ada apa aja? Budayanya Bu. Iya, contohnya seperti apa? Tadi belajar tentang itu juga Bu. Ada pakaian adatnya, ada sukunya, ada bahasanya. Jadi keberagaman yang ada di Indonesia itu ada apa? Tahu tuh. Nanti belajar Bu. Ada sukunya Bu. Terus apa lagi? Ada budaya, ada bahasa, terus ada agama, berbeda-beda Bu, tapi tetap satu jua, grup Indonesia. Iya, keberagaman yang ada di Indonesia itu ada banyak macamnya, seperti rumah adat, terus benda daerah, terus baju tradisional sama permainan tradisional. Sebelumnya ibu punya video, kalian simak ya. Ya, Bu. Video di atas ada permainan apa aja? Pemain kelereng. Terus apa lagi? Coklat. Terus Ular. belakangkan. Gasing Bu, gasing. Di permainan
Itu yang ada garis warna-warninya. Coba kasih contoh gimana cara mainnya. Yang ini dulu. Permainan tradisional itu dari budaya yang sudah ditanamkan oleh masyarakat. Terus nggak cuma main aja, tapi permainan tradisional itu kita juga bisa menanam nilai-nilai yang bisa kita pelajari. Contohnya nilai apa aja yang bisa kita pelajari? Tahu Ibu. Contohnya, kita bisa mengambil nilai-nilai seperti nilai kebersamaan, terus nilai solidaritas, nilai tanggung jawab, dan nilai tanggung rasa, terus dan nilai kejujuran. Jadi, tidak cuma kita main aja, tetapi kita juga bisa mengambil nilai-nilai yang bisa kita ambil Jadi kita bisa mengambil nilai-nilai yang positif yang bisa kita ambil dari permainan tradisional tersebut. Tetapi sekarang tuh udah nggak banyak lagi yang mainin karena perkembangan zaman. Nanti sebelum pulang ada yang mau main nggak? Abi. Aku main dulu. Main apa tuh? Kita main bareng. Main bareng bisa nggak sih, Bu? Main apa dulu? Nanti kalau udah selesai kalian mau pulang. Sebelumnya ibu punya ini tugas. Nanti kalian kerjakan ya. Ya, Bu. Jangan sekarang, nanti dipresentasikan ke depan. Ah, bisa. Iya, bisa buat. Sama satu buat. Dijawab ya. Sudah, Bu. Ayo yang belum, yang udah ke depan presentasikan tugasnya. Kasih contoh ya gimana cara mainnya. Coba contohin sama Ini gambar permainan layang-layang. layang-layang. Ada 3 pemain, yang satunya cowok, yang lainnya cewek. Cara mainnya, kita akan main bersama teman-teman. Nah, ini nih cara mainnya. Tarik benangnya. Lalu, Kayak layang itu diterbangin tuh. tapi kalau nggak ada angin, Tapi kalau nggak ada angin, nggak ke atas. Itu tergantung kecepatan angin ya teman-teman. Terima kasih. Kita review. tepuk tangan dulu buat Terus siapa lagi yang sudah? Dan dulu, ayo ke depan, presentasikan juga. Setelah ini permainan ular tangga. Bisa dilihat ular tangga. Cara mainnya, sini kita harus lebih dari 6 orang atau 5 orang. Cara ambil Anang sini depan Anang. Coba kasih tahu gimana. Nah,
ini tangan begini, nanti yang empatnya jawab ke bawah gini. Udah paham? Udah paham? Ya. Kasih Cukup sekian, terima kasih. Oke, sebelum pelajaran di hari ini udah selesai, kita main dulu mau nggak? Mau. Oke, sekarang kita main ular kereta api ya. Ular kereta api. Ular naga ya, Bu? Iya, Ular dulu. Oke, this is Ayo, ayo ke depan. Nanti kalau misalkan musiknya berhenti, dapat kuis dari ibu ya. Ya. Ya, ayo. Siapa? Apa itu kuis, Bu? Hah? Dapat hadiah ya, Bu. Kuisnya aku cuma sebutin ini Pancasila. Ya. Yuk, ayo. Siapa yang mau jadi gini? Saya, Bu. Iya, Abi sama anak-anak. Ayo baris semua anak-anak di sini. Ayan, ayan. Ayo, Triswata. sila ketiga dari Pancasila. Sila ketiga. Ya. Ya, Hukum lagi, Bu. Sebelum pelajaran hari ini kita selesai, Ibu mau bilang terima kasih sama kalian sudah ngerjain tugas yang sudah Ibu berikan. Tadi gimana ngerjain tugasnya? Ada yang susah nggak? Enggak. Pelajaran hari ini menyenangkan apa tidak? Jadi sebelum kita pulang, mari kita baca doa terlebih dahulu dan jangan lupa kalau udah sampai rumah kita sholat dan beribadah ya. Ya, Bu.